Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, telusur parahyangan. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun Awi Lebak Gede itu ya. Ya, yang juga berbatasan dengan Kampung Cijaringau dan masih wilayah Kebon Ujo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menelusurinya dan ada misteri apa dan juga ada mitos apa yang ada di tempat ini. Dan untuk itu, untuk menemani keseruan telusur parahyangan, saya seperti biasa ditemani oleh Cicincin dan juga Maija dan ada juga Akang Mukti. Dan kali ini kita ditemani oleh salah satu narasumber dan memang asli orang sini gitu ya. Mungkin beliau jauh lebih tahulah tentang keadaan di tempat ini. Langsung saja kita sambut Pak Dadang. Oke, sahabat telusur parahyangan, sebelum kita memulai penelusuran, mari kita tanyakan terlebih dahulu tentang riwayat atau sejarah di tempat ini kepada narasumber, supaya kita nanti pas penelusuran jauh lebih tahu dan bisa memahami kondisi di tempat ini. Langsung aja. Gimana nih Pak Dadang tentang sejarah singkat di tempat ini gitu, sebelum sekarang jadi tempat wisata, dulunya seperti apa lagi? Ya, tentunya kan seperti biasa buat pertanian. Jadi antara nanam siko kan, terus sama misalnya yang punya yang setelah apa gitu kan. Awal-awalnya kan dari kakek saya, namanya Bapak Soma. Terus turun ke anak-anaknya. Nah, terus terakhirnya dijual ke Pak Ade. Nah, terakhir ke perhutani sampai sekarang gitu. Perhutani yang dikelola sama si Ujo ini. Nah, yang kopi Ujo. gitu. Oh iya, kopi. Nah, terus kegiatan sehari-harinya yaitu yang ke satu pakai pariwisata. Yang kedua ada juga kesenian. Keseniannya seperti apa? Ada seperti tari atau Iya, semuanya pada kayak ya kayak angklung, depo, dangdut. Bukan nama kesenian Jawa Barat lah, Iya, itu iya. khas Sunda. dan setelah dari sejarah itu, apakah setelah di malam hari atau siang hari ada aktivitas lain yang misalkan mengganjal atau mengganggu kepada masyarakat? Itu mah sebenarnya mah belum ada ya. Misalkan ada yang mengganggu keluarga gitu, nggak ada. Bisa ada siangnya. Dan apakah tidak ada hal yang aneh gitu, misal kejadian yang pembangunan dan lain sebagainya? Belum pernah. Barangkali ada kejanggalan gitu di daerah ini atau ada sosok penampakan tuh gimana gitu. Ada, cuman bukan di lokal sini, di bawah. Oh di bawah itu ya. Bawah. Mungkin nanti kita bisa turun ke bawah untuk menelusuri. Ya. Gimana? Maija ada yang mau ditanyain lagi? Kita telusur aja. Cukup. Mungkin sobat telusur juga penasaran, kita lanjut aja. Penelusuran kita untuk mencari sosok yang ada di sini, untuk mengungkap sedikit mitos yang berkembang di sini. Iya, sambil silaturahmi juga ya ke yang ngancik lemah pati hurip di dia, kata istilah Sundanya mah. Sundanya. Kita semua berangkat. Oke, sahabat telusur, mari kita langsung berangkat. Ikuti terus perjalanan kami. Hati-hati. Awas kena bujur tuh. Ayo nyocok. Nah, Pak Dedang, ini sebelumnya mungkin belum ada
si awi-awi ini gitu ya. Sekarang ini sudah dimotif jadi lebih berseni lah gitu. Memang ini tempat kesenian jadi harus lebih berseni. Ya, Dulunya mungkin tidak seperti ini gitu kan ya. dan bambu semua. Bambu semua. Ini teh bambu apa Pak namanya? Ini sebagian ada bambu tali, ada bambu haur. Macam-macam. Belum ada di sini belakang. Oh, mungkin ada juga bambu yang buat bikin ujo itu ya mungkin. Ya. Buat angklung gitu ya. Ini dibuat sepuas mungkin gitu kan, supaya kelihatannya bagus. Jadi ada berseni lagi, estetikanya dapat. Dengan motif bambu yang jejak. Oke, kita lanjut. Kiri depan. Saung angklung. Ini Rian. Tuh. Wes tong ngelang. Tarik kendrai. Ini apa perhaban itu? Cin. Oke. Cincin bisa ke sini. Semuanya. Apa? Paling dia, Pak? Nah, langsung saja saya akan bertanya kepada Abah. Bah, ini ada kayak seperti lapangan dan juga ada kursi-kursinya. Apakah ini tempat pementasan atau bagaimana, Bah? Ini sinar sekarang teh buat mainan anak-anak. Terus sekali-kali dipakai ada kegiatan kesenian, Oh, kesenian. pentas kesenian. Jadi kesenian untuk pentas acaranya di sini itu Iya, ada iya. tempat penontonnya. Iya. Oke. Sekarang saya akan bertanya kepada para spiritualis dan mulai langsung saja. Gimana nih cincin secara pandangan batin, ada interaksi apa yang berada di sini gitu? Interaksi kita jalan tadi sampai sekarang ini kalau untuk ini untuk aktivitas para seni ya memang Ya. biasanya para seni di sini ya semuanya, tapi karena kemarin Covid mungkin agak Sedikit. dibatasi ya, Dibatasi. dan Jadi sedikit terbengkalai juga mungkin. Iya, iya. ya, terbengkalai dan sepi. Namun para masyarakat sini masih tetap menjaga lingkungan di sini ya Pak ya. Ya. Yang saya terlihat karena di sini biasanya aktivitas seni banyak sekali ya Kang. Ada yang ada sesuatu yang saya lihat tadi itu ada yang nari, Oh, penari. nari mungkin yang sudah lama juga di sini ya, mungkin entah kapan ya, yang saya lihat ada yang menari dan ya, banyak interaksi Nah, gitu. untuk penarinya itu apakah penari laki-laki atau penari perempuan gitu? Perempuan. Oh, perempuan. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Mak Ijah. Bagaimana Mak Ijah nih, dari tadi sedikit beda mungkin ya? Dari sana ke sini orangnya beda. Beda banget ya? Sampai saya beda. Iya.
Mengapa dia menangis? Sedih. Sedih, galau gitu, Terharu mungkin. terharu. Mengapa? Coba ceritakan aja, mungkin ada interaksi Iya, yang dari luar. mungkin ya, makanya bisa kenapa sedih? sedih kayak gitu. Apa mengapa gitu? Di pada dasar jamaahnya di luar I know. Nah, bisa merasakan sedih itu ada interaksi dari seperti apa, mungkin ada sejarahnya lah gitu. Bisa merasakan sebuah empati gitu. Ini di belakang meja ada sampai ibu-ibu. Ibu-ibu, kenapa dengan beliau? Dulu Jadi ikutan sedih pemirsa. kalau diceritain mah Dan saya boleh diceritain saja biar di sini Lebih jelas itu. iya. Biar Pak Dadang juga jadi tahu gitu di sini. saya itu Nyai Hmm. bisa bilang apa-apa nggak bisa, saya dikunci. Mengapa dikunci? Nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh. Ada yang menjaga. Beda jauh gitu. kemenang ngomong. Oh, jadi ada yang melarang gitu untuk menceritakan gitu. Mungkin dari zaman Belanda kah atau Jepang? Zaman dahulu makanya. Tahun-tahun ayo nama bahwa lama di Katolik. Sampai Mohon. Apunten hilap Pak gitu. Gimana Kang Mukti, ada yang mau disampaikan? Ya sama. Sama? Oke. Cincin ada lagi? Mungkin dari Abah Dadang, siapa tahu ada yang mau disampaikan gitu. ya, barangkali mungkin ada yang misalkan kita misalkan kurang tertarik atau kurang kesabaran, ya mohon maaf. Cuma kita kan manusia biasa, jadi ya lepas dari apa gitu aja. Ya. Sobat Unsur, tadi yang salah satunya yang biasa di sini, yang tadi suka kepada dia itu kayak sosok salah satu seniman juga, tapi yang menjaga di sini juga salah satunya. Namun tidak bisa terlalu tereksplor karena ada yang menjaganya juga. Iya. Oke. Kita lanjut ke lokasi berikutnya. Pak Dadang, kira-kira di sebelah mana lagi nih yang sekiranya bakal lebih menarik Mungkin menuju ke bawah. menuju ke bawah? Oke. Ke bawah ada tuh.
Jalannya ke sebelah mana? Ke sebelah sini atau mau sebelah sini aja ya? Oke, semuanya kita langsung lanjut aja. Oke, sahabat telusur, itu tadi perjalanan kita dari dalam si kebun awi itu. Dan sekarang kita sedang berada di ini tuh Hulu Cai, Sungai. ya sungai ya, Salurannya ke sini ya, sumber Pak? air lah ini tuh ya. Sumber air. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan kepada Abah Jo yang telah memandu dan ikut mengamankan di perjalanan tadi. Oke, sekarang ini berada di lokasi ini, apa yang mau diceritakan, apa yang dirasakan? Masakannya mungkin nanti ceritanya di sana aja ya, sobat telusur, karena situasi juga tidak memungkinkan kita istilahnya ngewangkong langsung sama masyarakat yang asli di sini. Di sini mungkin kita sudah mendapatkannya kan Sirah Cai. sirah cai ya Pak. Sirah cai itu air mata Mata air. salah guys, mata air yang asli di sini. Mungkin mengalirnya pada Sungai Ciberjalan, dan ini adalah jalan terakhir atau masuknya lalu lalang para aktivis masyarakat dan juga pariwisata ke tempat sininya. Bagaimana? Dan itu mungkin jalan alternatif kedua mungkin lah ya, untuk Iya. menuju ke lokasi si Saung Agung. Ini di jalan utama. Jalan utama sekarang? Utama, ya. Oh iya, sebagian jadi jalan utama juga ternyata ya. Dan ini juga sebagai akses juga untuk mungkin masyarakat sekitar untuk yang berkebun gitu ya, bisa juga lewat sini gitu ya. Oke, lanjut aja kita ke tempat singgahan gitu. Ya, kita ngawangkong Ngawangkong. dengan warga sekitar sini. Oke, telusur. Mari kita lanjutkan. Oke, pemirsa telusur, sekarang kita sedang berada di mata air atau istilah lainnya dari kalau kata Sunda itu cai seke. Jadi air yang cai nyusu lah gitu, yang langsung keluar dari tanah. Nah, gitu. Dan sekarang dimanfaatkan untuk ini untuk umum gitu ya. Nah, jadi masyarakat bisa untuk mengambil air di tempat ini gitu ya, untuk keperluan di rumah lah gitu ya. Apabila sumurnya kering dan bisa ambil di sini. Dan kebetulan air di sini itu selalu mengalir seperti itu. Mata air Lebak Gede namanya itu. Sama telusur, maaf ini basah-basah mukanya karena tadi juga sudah cuci muka, wudhu, yang konon katanya ini Airnya. airnya Ada keramatnya. ya, itu Seperti itu. Ambil apa barokahnya. Iya, ada kalau istilah Sundanya mah karamat safaatnya lah gitu. Supaya berkah. Boleh ditengok. Tengok, oke. Nanti Dilihat lihat saja. airnya. Nih airnya bening sekali ya. Tuh. Sangat bening sekali airnya. Bisa diminum. Dan mungkin ada sedikit manis-manisnya gitu ya. Manis asam asin. kayak buah. Nano. Nano iklan eta mah can di endorse. Nah,
Oke pemirsa, ada sedikit kata-kata mutiara lah ya. Di balik bening mata air tidak akan pernah ada air mata. Gitu. Oh ya, Di balik bening mata air tidak akan pernah ada air mata. Ya. Gitu ya. Air mata apa dulu? Buaya. Air matanya di kita, buaya yang di dia. bahaya. Bahaya. Ini Bu Aya, ini Pak Aya. Oke. Nah, setelah ini Setelah ini kita akan ngelangkong gitu ya bersama warga di sekitar Lebak Gede ini. Pokoknya nanti kita akan mencoba untuk ngobrol-ngobrol lah sedikit sekalian ya bersilaturahmi nah, gitu. oh ya kan di sini juga kayak tadi yang saluran Lian itu ambil sumber air itu ya apa sumber airnya Sumber dan air. mengalirnya kemana ya kan Iya. ayo sobat ambil telusur berjalan kita itu. ayo sobat telusur kita ya Iya, oke. Kita telusuri ini sumber airnya itu berada di mana. Pokoknya kita langsung aja patangin terus ya telusur perhatian. Ceritanya. Nah itu tadi dia sahabat telusur pada telusuran kita hari ini lumayan seru lah ya. Nah, gitu. Kita udah belusukan lah ya ke kebun awi gitu ya, belusukan lah gitu ya. banyak awi-awi yang Iya. Sampai tikosewan. sampai kesewan Iya. Banyak tikosewan. jalannya juga emang lumayan licin karena terjang juga gitu kan. Tapi tetap seru lah ya. Tetap seru. Seru banget malahan Pak. Banyak Sesuatu tantangan bagi kita gitu kan. Dan tadi juga kita sempat mendapatkan sesuatu hal yang menarik lah gitu ya. Ini ya Maijah sampai terharu gitu ya, menangis lah gitu ya. Tahu gitu. Ya. Aku mau tahu. Iya. Karena menyumpai apa itu tadi itu ya, Apa-apa. Kayak penari gitu. sosok penari lah gitu ya. Ini ya sosok penari. Penari kan penampakannya perempuan. Iya. Perempuan tua Menarik. yang menghuni di tempat tersebut. Dan mungkin ada sedikit cerita yang sedikit kelam gitu ya. Biasanya kan kalau penari itu kan ya identiknya dengan keceriaan gitu. Ini menangis lah gitu. Biasanya kan tertawa gitu. Yang saya lihat dan saya rasakan itu di tempat menari ya yang tadi itu dari zaman dulu penjajahan ya mungkin ingin menyatakan sesuatu tapi karena tidak bisa kekunci karena ada yang menjaganya juga gitu. Karena tidak bisa dia tidak ingin mengutarakan semuanya di situ tapi tidak bisa Udah bisa ya. Yang nyarias. iya homnya Rio Makanya tadi dia Apa, Ceo? menangis lah gitu dia ya. menangis karena dia Tidak bisa mengutarakan. Iya. Karena mendetil. ya Jadi aku tadi juga gitu. ya Iya. Bukan jemplay, namai. namanya Oh ya begitu. aku ya ini sekilas dari aku tadi lihat dia tuh zaman Belanda penjajahan sudah menarik Menari. ya. Jadi istilahnya kasarnya penghibur di Kerajaan. ya Sinden gitu. pas ke penjajahan itu untuk pas penjajahan dia jadi penari itu penghibur lah Dia menghibur ya. tapi karena dia menangis itu karena dia dijajah dia harus menari juga gitu sebagai hiburan jadi istilahnya tidak pas kalau dirinya tuh Ada penolakan. ya menghibur Istilahnya terpaksa. ya terpaksa dan melihat juga ya istilahnya saudaranya atau gimana yang disiksa gitu ya sementara dia juga harus menari istilahnya apa sih kalau kita sekarang menari di atas penderitaan ya Lain. gimana Itu ngapain? Menari di Ngapain? atas penderitaan orang lain ya. ya
dengan adanya kita tadi ke sana ya mungkin karena sudah lama juga tidak terjamah ya, jadi mungkin bahagia lah istilahnya. Temennya Nah, sih. istilahnya berkunjung di situ istilahnya. Ingat kasarnya mah aya bangsa nindung urang ya. Jadi mana nama ban enak teh saeutik gembira soalnya bisa curhat saeutik. Iya. Mengutarakan Bisa lah. mengutarakan ya, meskipun sedikit lah gitu ya. Oke, ada yang ditanyain lagi atau gimana? Aku nggak sampai Tegang-tegang begini bukan ya? Iya, soalnya aku kabayang deh jeblay deh gimana enggak. Kebayang jeblek. Gimana Kang Mukti? Fokus gitu. Kang Mukti nggak fokus gitu ya. Aduh, wah, enak ngerasa kayaknya sedih. Soalnya auranya bertujuh Nah, memang itu berarti tebal itu. Jadi kuncinya masuk Hampir-hampir. setengah deh. Iya. Masuk setengah. Iya, karena kan kalau udah satu yang lain Iya, juga otomatis. iya, memancing istilahnya. Oh, istilahnya gitu lah. Naon ya? Cuman keburu posisinya Sama kitanya Dika, udahlah jangan bicarakan di tempat gitu kan. Jadi makanya kita di sini ya Pak. Mungkin ada yang mau diobrolkan itu sedikit cerita di sini gitu awal mulanya gitu ke ini ke Abah. Iya Pak, Bapak Abah ya. Abah. Abah Dadang. Abah Dedang. Yang kita tuh pengen tahu nih kalau boleh ceritakan asal mulanya jalan apa sih nama ini Lebak Gede. Lebak Gede ya. Ya kalau boleh tahu jika berkenan. Ya setelah apa ya tadi daerah ini ya disebut Kampung Rawan lah atau Gersang. Setelah sekian tahun ada perubahan sampai akhirnya begini. Terus masalah yang disebut kepala dusun itu Seto Abah disebut kepala dusun namanya Buyut Ani, kebetulan itu Buyut Abah sendiri. Buyut Ani. Buyut Ani. Jadi kata Sundanya mah masih Ya satu bongkot gitu. Ya. Rerehan kene. rentengan ya apa sih? Ya gitulah, aku nggak tahu Sundanya apa. Yang masa betulnya. Rerehan mas adu dulu. Ya, masih. Ya. Satu turunan. Turunan. Mungkin dulu sebelum ramai seperti ini tuh mungkin dulu mah banyak pohon-pohon gitu ya. Ya boro-boro istilahnya bisa masuk kendaraan. Orang lewat juga masih sulit lah. Banyak kan masih banyak kerumunan gitu kan. Mungkin tidak jauh seperti lokasi yang tadi kita kunjungi mungkin ya Pak ya. Gitulah. Iya. Mungkin kata orang-orang malah dulu mau ke sini tuh keeng lah. Ya. Gitu ya. Keeng itu angker gitu. Geuman, Rawan gitu kan. rawan. Mungkin misalkan kalau berkenan apa sih yang membuat rawan misalkan atau yang lewat digangguin atau seperti apa? Ya disebut rawan itu kan dulu kan belum masuk penerangan. Makanya disebut rawan itu keadaan gelap. Iya. Makanya disebut rawan, bukan rawan diganggu orang. Iya. Kan struktur jalannya gitu yang rawan. Cahaya lampu. Dan mungkin juga Yang ke satu sempit, yang kedua kan kalau musim hujan licin kan masih tanah. Oh iya iya. Jadi belum jalan seperti ini ya Pak? Dulu Masih tanah berem lah. Kan belum. kata orang Sunda mah masih setapak lah. Jalanan cahaya jika ayeuna ngalen gitu aya. Waduh. apa ya jalan startup Cuman satu jalur ya, cuma jalan iya. Masih fungsi dulu kan. Kalau sekarang kan masih udah Orang banyak jalan. Yang
Tapi tuh gimana Cece setelah merasakan tadi, Ya, apa merasa mual gimana? Mual ya, pasti. Mual ya pasti. mual, ini setengah pusing aku. Mual. Kan posisinya bibi nggak Ya, jadi ada gesekan. oh Ya, karena setengah saya pusing. jadi beles. Ya, gesekan anu. Ujung-ujungnya mah jadi sedih. Kabawa makanya Coba-coba. sedih kayak sakit hati gitu. Iya. Sakit hati terus jadi Ada marah juga gitu kan. pengen marah, pengen Tapi nggak bisa. tapi tidak bisa. Hayang hayang ieu Berontak lah teh istilahnya. Kunci. si itu teh si bibir teh hayang ngomong gitu Cuman kan. ya Hayang wah gitu kumaha tapi nggak bisa. Tapi terkunci nggak bisa kayak Bungkam gitu. kayak di sini teh. Memang kasih oh sih kayak gitulah. Mungkin ya kalau yang misalkan yang kasat mata mungkin banyak sih ya. Untuk sebutkan satu-satu panjang cerita. panjang ceritanya. Soalnya banyak. Banget karena emang dulunya juga mungkin karena sepi dan tidak berjamaah. Mungkin kalau yang orang-orang istilahnya jahat ya, ada pembantaian dibuang ke situ ya Pak ya. Kemungkinan. Nah, tapi yang saya lihat sih begitu. Tapi itu mah masa lampau lah. Masa lampau gitu sudah Ratusan tahun lah mungkin. tahun Jadi si kejadiannya itu. Ratusan tahun ke belakang. negatif positif Campur. Jadi kemana dia kiri bingung untuk kamu kan mual gitu. Ya. Karena ya kan niatnya kan silaturahmi itu yang kiri soal Mereka memalidik ingin, tadi iya mereka diri ingin sendiri komunikasi ya kan ya. bingung iya di sana Apalagi Banyak banget Banyak kalau sebetulnya ini sih. mah ya. jadi Lalang lah. nggak bisa hanya menyentuh gigi otomatis kan boleh soal kudu kabel Iya. cuman kan waktunya Ya, kalau kita ceritakan di tempatnya mungkin mereka juga ingin menceritakan satu-satu ya panjang ya kita nggak bisa Yang satu panjang, kebanyakan mungkin Rawan ya, Pak. satu persatu kena. Iya. bener jadi soal Karena kan itu bisa spontan. Nah, tadi kan sudah kita ke tempat pementasan dan kemudian kita juga ke tempat itu sumber air gitu. Nah, mungkin di situ ada hal menarik apa di situ? Nah, banyak yang aku tadi yang ini sih pertama Bibi ya masuk itu udah wudhu ya pakai air. Nah aku juga ke situ pakai airnya wudhu pakai ke muka kayak sesepuh Ada yang Perempuan. kejanggalan. ya tapi kayak sesepuh gitu Ibu-ibu. orang tua ke anak iya musab Musab ke ini ke apa Sayang gitu. ya misalnya ngacup gitu silahkan ngacu sok silahkan bersihkeun lah rumah atau mandi atau kumaha lah. karena ya istilahnya itu kan airnya air keramat lah istilahnya. Iya. Zaman dulu kan memang disimpannya tidak di bank, digali kan. Dan Ya. bukan berupa uang, tapi berupa ya emas kayak Iya, gitu Ya, lah. barang-barang antik lah yang kayak gitu. Kebanyakan sih emas mungkin. Iya, karena yang Emas, tahu perak lah orang gitu. asli orang sini itu menjadi rahasia di sini lah, tidak mungkin. mau bisa Nah itu kuat ya ibaratnya sama kan tidak boleh itu. rahasia kan sekedar rahasia ibaratnya pas gitu lah Oke, mungkin ada pertanyaan lagi apa gitu? Ada hal menarik lagi selain di mata air itu, mungkin di perjalanan gitu. ada yang menarik kok ngapung PL Oh iya, Ada yang ngapung itu terbang kan ya? ya maksudnya tuh ya aku tadi sempat mual yang pas pertengahan setelah dari yang banyak seni itu dia dari pakai seni jalan ke bawah mual gitu sosok Ya, yang kayak kayak apa gitu ya itu dalam kayak dalaman gitu cuma dalamnya ada luar gitu kayak ini Oh,
itu mungkin kalau mau difrontalin mah ku itu kan Iya. ku ya sensor lah ya. Iya. Ku titik-titik ya gitu. Sejenis gitu mungkin apa seperti itulah gitu. Ya, belum ada rasional kayak gitu. Ya, menurut sejarah orang tua dulu gitu. Terus pas bambu tadi yang pas mata air mau masuk, yang udah kita cuci muka, nah kita masuk ke situ. Nah di situ aku lihat kayak bukan aba-aba ya apa ya? Manggil celana pas juga kembali jadi Angsi itu. setengah Apa itu? Ya mungkin Dekat kepala. yang menjaganya saja mungkin. Oh jadi pakai celananya hitam mungkin Tapi gitu. itu jelas. Kemana itu? jadi semuanya masih Ya, kan mungkin celana sama bulu juga yang komunikasi karena kan sama Celana juga bulu. komunikasi tadi. posisinya celana Tapi dia apa namanya memancarkan mata. Warnanya warna hijau. Hijau. Dan yang berefek dari barang tersebut itu Oh. kadang-kadang dia mewujudkan dirinya kayak gitu. Kadang-kadang menunjukkan seperti karang batu atau sejenis keris. Ada apa itu setiap orang yang melihat beda-beda gitu. jadi keliru kan Ya. Ya, tapi Abah apa betul kata mitos masyarakat di sini juga ada kayak sosok ular ya? Ular. Ya. Ya, katanya 2 sejoli, Ya. 1 sejoli ya bukan Ya. 2 sejoli. Terus gini deh. Ya, Gini. wanita dan laki-laki berbelit sepertinya. Iya. Tidak jauh ya. Jadi selalu mengikat gitu. Jadi kemana-mana itu mah selalu. Iya. Berdampingan. Ya Kayak sejoli ya sih bisa maksudnya. dong sama Romeo and Juliet. Bapak sendiri kan udah pernah lihat gitu misalnya. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ini Ya, mengganggu lah. masing-masing saja tetangga mau gitu. jadi kenapa pada dasarnya mah jadi tiap meninggal tuh jadi bentar-bentar jadi soal iya kia ibaratnya misalkan cicing misalkan meninggal iya jadi buyar tuh meninggal sama ibaratnya Mengacaukan jadi mengecoh Itu mengukus satu jenis gitu. ya gitu mengecoh kita padahal masih itu Iya. jadi wujudnya set dilihat di sini set gini bilang gitu itu aja dia jadi Hanya mah halus kan iya bisa ada pindah. mengecoh. Kalau kata istilah lainnya malah mancala putri ya. Gitu lah. bukan majalah putra majalah Oh putra bukan, ini mancala putra, mancala putri. ya majalah Jalar. makin malam memang semakin dingin makin mencekam juga untuk membicarakan ya istilah nuangkong ya Ya, dan sebelumnya juga kita berterima kasih kepada Pak Dadang gitu sudah bersedia untuk menemani kita gitu ya untuk penelusuran ke tempat tadi gitu kan dan alhamdulillah lah bisa lancar lah gitu dan kita juga bisa selamat juga di sini gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada mungkin kita sudah mungkin ada sedikit itu apa masukan dari Abah kayak gitu. Masukan dari Abang mudah-mudahan sebelum adanya penyesuaian ini mudah-mudahan jadi buat menambah wawasan atau ilmu buat kita semua. Amin. Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan buat kedepannya lebih maju gitu lah. Itu aja dari Abah. mungkin untuk kedepannya lagi
buat penelusuran, mudah-mudahan lebih bagus lagi, Iya. lebih lagi. Lebih baik. Iya, lebih baik lagi. Oke, gitu tutup aja Itu mungkin. saja. Nah itu tadi dia hasil apa nih ngawangkong gitu ya. Ngobrol bersama dan Bukan ngawado, wangkong. ngawangkong ya. Iya. Pokoknya mah tonton terus Telusur Parahyangan, jangan lupa di like, share, komen dan subscribe. Ya. Dadah. Terima kasih. Jadi make